Replanting atau penanaman kembali atau peremajaan kebun kelapa sawit dengan metode tumbang total dan chipping. Inilah hasil penampakannya dengan metode chipping atau dirajang dengan ketebalan kurang lebih 10 cm dengan maksud agar cepat terurai dengan tanah dan menjadi pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk petani sawit di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas metode atau teknik replanting di perkebunan kelapa sawit dengan cara atau dengan sistem tumbang total dan chipping. Salah satu metode replanting perkebunan kelapa sawit dengan tumbang total dan chipping ini adalah dengan cara bahwa kelapa sawit yang sudah tua kita akan tumbang dan akan kita rajang dengan ukuran kurang lebih 10 cm. Tapi sebelum membahas itu, kita akan membahas beberapa alasan kenapa perkebunan kelapa sawit itu harus direplanting atau diremajakan kembali. Alasan yang pertama adalah usia tanaman kelapa sawit. Usia rekomendasi adalah 25 tahun. Akan tetapi bahwa usia ini tidak semata-mata menjadi sebuah alasan akan dilakukan replanting, karena belum tentu usia 25 tahun tidak produktif. Terbukti pada lahan yang sekarang saya ada di sini, usianya adalah sekitar 30 tahun dan angka produksinya masih sekitar 24 ton per hektar per tahun, dan angka itu masih di atas ambang batas, yaitu 15 ton per hektar per tahunnya. Alasan yang kedua adalah ketinggian pokok atau batang kelapa sawit. Dengan pokok atau batang kelapa sawit yang terlalu tinggi, maka akan membuat para karyawan pemanen kelapa sawit ini menjadi kesulitan. Alasan inilah yang paling logis ketika tanaman kelapa sawit masih produktif dan sudah tua. Karena di usia yang sudah tua dengan produktivitas yang masih tinggi, salah satu efeknya adalah kesulitan para pemanen kita untuk memanen buah kelapa sawit. Karena walaupun egreknya sudah sambung 2 atau sambung 3, itu masih sangat kesulitan, sehingga menyebabkan para karyawan itu memiliki output yang sangat rendah di dalam pemanenan buah kelapa sawit. Alasan yang ketiga adalah produktivitas, dan masalah produktivitas itu biasanya disebabkan karena mungkin dulu salah bibit atau masalah jarak tanam. Karena jarak tanam juga sangat berpengaruh di dalam produktivitas tanaman kelapa sawit. Jarak tanam yang ideal adalah 8 x 9 meter. Jarak antar tanaman adalah 9 meter dan jarak antar jalur adalah 8 meter. Tapi di lahan yang sekarang saya ada di sini, itu disebabkan karena memang kesulitan para pemanen untuk memanen buah kelapa sawit ini dengan ketinggian rata-rata 17 meter. Baiklah, kita kembali lagi membahas metode replanting dengan cara tumbang dan chipping ini. Kita menggunakan alat berat eskavator, di mana eskavator ini akan menumbangkan pokok atau batang kelapa sawit masih lurus dengan barisan kelapa sawit awalnya atau batang kelapa sawit sebelumnya. Kemudian setelah pokok atau batang kelapa sawit sudah tumbang, langkah selanjutnya adalah di-chipping. Di-chipping itu adalah dicincang atau dirajang ya teman-teman. Dan standar chipping atau pencincangan ini tebalnya adalah 10 cm. Dengan maksud atau alasan agar supaya lebih cepat terurai dengan tanah dan mampu terdekomposisi dengan baik. Kemudian setelah proses chipping, langkah selanjutnya adalah bongkar bol.
karena setelah pokok atau batang kelapa sawit ditumbangkan, maka dia akan menyisakan akar atau bonggol tanaman di titiknya, di mana sisa tanaman ini wajib dibongkar, karena hal ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya serangan penyakit dari sisa tanaman yang kita tumbangkan ini. Caranya adalah dengan dikeruk akar atau bonggolnya, supaya akar atau bonggol dari tanaman yang sudah ditumbangkan tidak menjadi induk atau inang penyebaran penyakit, misalnya seperti Ganoderma sp. Kemudian setelah semua tahapan selesai, maka waktu tunggu kita adalah 1 bulan untuk dilakukan penanaman kembali, di mana waktu 1 bulan itu kita kerjakan pengolahan tanah. Karena proses replanting ini menggunakan alat berat, sudah pasti akan terjadi pemadatan tanah, maka perlu dilakukan penggemburan tanah dengan cara dibajak atau digaru. Dan seiring berjalannya waktu, hasil dari chipping pun akan terurai dan terdekomposisi dengan sempurna. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai proses replanting kali ini. Intinya adalah satu teman-teman, lakukanlah replanting dengan cara yang tepat sehingga nilai investasi kita tidak sia-sia untuk kedepannya. Ya, karena dengan nilai investasi yang tidak main-main ya, dari proses tumbang sampai penanaman kembali, itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Cukup sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan semoga sukses untuk seluruh petani sawit di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.